Pemirsa, 382 pendaftar telah lolos syarat administrasi seleksi capim dan calon Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024 hingga 2029. Ya, masyarakat pun diminta untuk memberikan tanggapan, masukan, serta kritik kepada panitia seleksi terkait nama-nama yang lolos tahap 1 ini. Lantas akan seberapa efektifkah masukan yang diberikan dari masyarakat? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Zainur Rohman dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM. Selamat sore, Mas Zainur. Selamat sore, Mbak. Ya, tanggapannya terkait dengan nama-nama yang lolos tahap pertama, yakni tahap administrasi, seperti apa? Ya, tentu dari nama-nama yang lolos ini ada banyak nama yang kita cukup familiar karena berasal dari internal KPK atau dari penegak hukum atau dari para akademisi. Ini menjadi tugas dari pansel untuk membujuk masyarakat bersedia memberikan masukan kepada pansel mengenai nama-nama yang lolos. Bagaimana sepak terjang mereka, track record, atau juga riwayat terdahulu mengenai nama-nama ini. Karena masyarakatlah yang tahu bagaimana rekam jejak dari nama-nama yang lolos. Jangan sampai pansel gitu ya, tidak memperoleh informasi yang cukup terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi ini, kemudian akibatnya di kemudian hari gitu ya, bisa-bisa kemudian terulang kembali bagaimana KPK 5 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan gitu ya, ketika KPK semakin bobrok karena tingkah laku atau juga berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri CS. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk berkontribusi, memberi masukan kepada pansel agar jangan sampai ada orang yang cacat etik, cacat integritas, kemudian bisa melaju ke tahap berikutnya, Mbak. Mas Zainur, kalau kita melihat ada 236, ini khusus untuk capim ya, Mas. Nah, dari nama-nama 236 ini, apakah Pukat UGM ini melihat ada atau menyoroti ada beberapa nama yang secara spesifik? Ya, tentu dari nama-nama itu mungkin beberapa kami punya catatan ya, dan tentu catatan itu akan kami sampaikan secara langsung kepada pansel. Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa pansel harus memilih nama-nama ini menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari sisi integritas, jangan sampai ada orang-orang yang punya cacat integritas baik etik apalagi pidana lolos. Yang kedua itu kompetensi, jangan sampai orang yang tidak kompeten juga bisa lolos. Dan yang terakhir adalah independensi. Nah, ini yang paling susah. Kenapa? Karena independensi ini akan sangat menentukan bagaimana KPK 5 tahun ke depan. Mungkin orangnya berintegritas, kompeten, tetapi kalau tidak independen, itu akan mengakibatkan KPK mudah disetir oleh kekuasaan atau oleh lembaga lain. Apa yang dimaksud dengan independensi? Menurut kami independensi itu adalah ketika calon-calon ini harus dapat ya bebas dari campur tangan kekuasaan pihak manapun, baik itu kekuatan politik, pemerintah, atau kolega sesama aparat penegak hukum. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu pansel itu harus menyadari betul bahwa di antara para pendaftar ini ada orang-orang yang punya potensi tidak independen. Siapa mereka? Bagi kami yang pertama tentu adalah para politisi. Ini ada nama-nama yang sangat terkenal ya mendaftar dalam seleksi kali ini. Mungkin berkualitas, mungkin berintegritas, tetapi kalau tidak independen itu menurut saya juga tidak seharusnya nantinya akan diloloskan oleh pansel. Yang kedua adalah APH, aparat penegak hukum. Ada 8 nama APH sepertinya atau bahkan lebih dari itu. APH-APH ini berasal dari kepolisian dan dari kejaksaan. Nah, pansel itu harus buang jauh-jauh dari pikiran para panitia seleksi bahwa sebenarnya Undang-Undang 19 2019 maupun Undang-Undang 30 2002 itu tidak pernah memaksudkan KPK menjadi sekretariat bersama bagi aparat penegak hukum. Sehingga seharusnya tidak ada sistem kuota. Tidak ada keharusan bahwa pimpinan KPK itu harus ada yang berasal dari kejaksaan atau kepolisian. Semua proses seleksi ini harus dilakukan secara fair play. Kalau memang ada yang berintegritas, kompeten, juga independen, silakan untuk dipilih. Tetapi kalau tidak, jangan dipaksakan seperti 2019. Ketika waktu itu masyarakat sudah memberikan masukan kepada pansel mengenai catatan
buruk Firly Bahuri ketika menjadi Deputi Penindakan, tetapi kemudian tetap diloloskan dengan argumen bahwa Firly Bahuri ini penting untuk mewakili unsur dari kepolisian. Nah, itu jangan sampai terulang. Baik. Kalau itu tetap terulang, maka pansel akan dicatat oleh sejarah menjadi Ya. bagian dari perusakan KPK maupun sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi, Mbak. Berkaca dari 2019 seperti yang Anda katakan tadi, padahal sudah ada keterlibatan masyarakat, tapi seakan diabaikan ya oleh pansel. Nah, jangan sampai terulang lagi di tahun ini. Tapi Mas Zainur, kita lihat lagi tadi kalau Anda katakan dari internal KPK saja sudah ada 8 nama nih ya dari Capim. Bagaimana dengan calon Dewas KPK? Mana yang menjadi perhatian? Ada dari Kompolnas hingga ex-hakim MK di sana. Ya, tentu ini lebih membutuhkan wisdom ya untuk para pengawas ini. Kenapa? Karena ini kan mereka nantinya akan menegakkan kode etik di internal KPK. Jangan sampai nama-nama yang terpilih itu punya eh, apa namanya ya, punya ruang kompromi moral sehingga kemudian etik menjadi sangat elastis. Ini dibutuhkan orang-orang yang memang firm, orang-orang yang tegas, zero tolerance terhadap segala macam bentuk pelanggaran kode etik, apalagi pidana. Nah, pengalaman 4 sampai 5 tahun terakhir ini dengan nama-nama yang sangat keren pun gitu ya, sangat susah untuk bersikap tegas kepada para pimpinan. Misalnya ketika pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar waktu itu hanya disanksi sedang. Ya, Lili Pintauli Siregar menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara hanya disanksi pemotongan gaji. Itu kan artinya sangat lembek sanksi yang diberikan oleh Dewas, sehingga kalau kita lihat nama-nama pendaftar untuk Dewas saat ini, masyarakat juga harus memberi masukan gitu ya. Jangan sampai ada orang-orang yang punya fleksibilitas mengenai nilai integritas itu bisa lolos. Memang ini harus orang-orang yang saya katakan harus orang-orang dalam tanda kutip radikal, bersifat tegas dan keras terhadap etik dan apalagi terhadap penegakan hukum, terhadap nilai-nilai yang diatur, norma-norma yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat memang sepertinya banyak, mohon maaf nih saya sebutkan, banyak pensiunan, ya mungkin daripada nganggur begitu ya, barangkali coba-coba bisa menjadi pejabat begitu ya. Saya pikir oke, soal pensiunan, soal job seeker is oke gitu. Selama memang mereka sekali lagi selama dengan pimpinan ya, saya pikir berintegritas, kompeten, juga harus independen, dan untuk Dewas sekali lagi harus yang benar-benar punya ketegasan moral mengenai nilai etik. Jangan pilih orang yang punya ruang kompromi, elastis terhadap nilai-nilai etik. Itu akan mengulang cerita Dewas 4 sampai 5 tahun ke belakang di mana Dewas ini sangat dipertanyakan oleh publik karena sikap-sikap Dewas ketika memutus pelanggaran kode etik yang terjadi di internal KPK itu sangat lembek, Mbak. Mas Zainur, nanti akan ada tahapan di mana masyarakat akan memberi masukan dan juga memberi pandangan terkait dengan calon-calon pimpinan nanti di KPK akan seperti apa. Mas, seberapa besar dampak masukan dari masyarakat terhadap pemilihan calon pemimpin ini, dan apakah selama ini kalau kita evaluasi ke belakang ini selalu didengarkan, dan kalaupun nanti ternyata banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, bisakah mereka dieliminasi? Tentu kalau soal optimisme ya kita harus selalu ada optimisme ya, tapi juga tidak bisa kita sepenuhnya berharap kepada pansel. Saya sangat yakin pansel ini juga mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah, karena memang pansel ini kan dibentuk oleh pemerintah dan didominasi oleh unsur pemerintah, 5 dari pemerintah, 4 dari masyarakat. Tentu ini mencerminkan kepentingan dari pemerintah, kepentingan dari kekuasaan, khususnya dari presiden. Kita tahu Presiden Jokowi masa jabatannya akan segera berakhir, tentu ingin husnul khotimah ya, ingin tenang hidupnya, dalam tanda kutip tidak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi oleh siapapun, apalagi oleh KPK begitu. Sehingga gitu ya, yang menjadi penentu dari proses ini adalah pansel. Apakah pansel akan lebih banyak mendapatkan masukan dari masyarakat atau mendengarkan gitu ya tekanan-tekanan dari kekuasaan, termasuk dari pemerintah, dari aparat penegak hukum lain atau badan-badan lain, termasuk dari parpol, para politisi. Nah, kami berharap bahwa pansel ya lebih mementingkan kepentingan nasional NKRI daripada kepentingan kekuasaan. NKRI itu
semoga selamanya ada gitu ya. Tetapi kalau kekuasaan politik itu kan periodik 5 tahun, 10 tahun. Sehingga yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan utama oleh pansel adalah untuk menyelamatkan kepentingan nasional, yaitu kepentingan pemberantasan korupsi. Sehingga ketika ada masukan dari publik, dari masyarakat mengenai calon-calon yang mendaftar ini, jangan sekali-kali diabaikan. Apalagi kalau informasinya sangat berharga, misalnya catatan soal cacat etik di masa lalu para pendaftar ini, misalnya punya masalah jual beli perkara gitu ya, terlibat dalam perkara etik atau terlibat dalam pelanggaran hukum, terlibat dalam mafia kasus, terlibat dalam pelecehan atau juga bentuk-bentuk pelanggaran etik dan pelanggaran pidana lainnya, itu harus red flag, harus menjadi bendera merah dan seharusnya dicoret dari daftar untuk seleksi berikutnya, dalam tahap berikutnya. Ini kan nanti akan ada seleksi tertulis, psikotes, kemudian dilanjutkan wawancara, baru kemudian dipilih separuhnya oleh presiden, baru oleh presiden diserahkan kepada DPR. Sekali lagi, kalau panselnya hanya memilih dan menyerahkan yang baik kepada presiden, maka presiden tidak punya ruang untuk memilih yang buruk seperti dulu ketika 2019 memilih Firly Bahuri. Itu pun juga atas kemauan presiden. Sehingga disinilah pansel ini diuji oleh sejarah. Apakah oleh sejarah akan terbukti bahwa pansel ini lebih mementingkan kepentingan NKRI atau kepentingan kekuasaan, Mbak? Baik. Baik, walaupun pansel di sini melibatkan PPATK hingga BIN untuk cek rekam jejak Capim calon Dewas KPK, tentu sekali lagi yang disampaikan di sini poinnya adalah keterlibatan masyarakat juga penting ya untuk dalam terlibat sama-sama memilih calon-calon pimpinan KPK masa depan ini. Tapi sejauh mana sih masyarakat harus bisa menilai dari calon-calon pimpinan KPK secara lebih komprehensif, Mas Zainur? Ya, ini sangat kita harapkan ya, masyarakat proaktif untuk melihat daftar nama yang sudah lolos seleksi administrasi. Di antara mereka pasti ada rekan kerja, atasan, bawahan, tetangga, kolega, yang kemudian masyarakat mengetahui rekam jejak mereka. Apakah mereka adalah orang-orang yang jujur? Kalau memang jujur, kompeten, independen, sampaikan kepada pansel melalui email, melalui website, atau juga bisa datang langsung ke sekretariat pansel. Tetapi jika memang nama-nama ini punya cacat etik, cacat integritas, apalagi pernah melakukan pidana di masa lalunya, seperti tadi kami sampaikan, maka penting sekali bagi masyarakat untuk menyampaikannya kepada pansel agar nama-nama ini jangan sampai lolos. Nah, yang tahu gitu ya sejarah dari masing-masing orang itu kan orang-orang yang pernah bergaul, orang-orang yang pernah bersentuhan, bekerja bersama atau menjadi mitra, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk membantu negara ini memilih ya 5 orang pimpinan terbaik dan 5 orang dewas terbaik. Jangan sampai ada nama-nama yang buruk lolos menjadi pimpinan dan dewas KPK. Kalau ada nama buruk itu lolos seperti 2019, khawatirnya adalah KPK-nya menjadi semakin bobrok. Dampaknya adalah pemberantasan korupsi mengalami stagnasi seperti yang terjadi saat ini. Indeks persepsi korupsi itu 34/100, turun 4 basis poin dari 38. Artinya Indonesia itu sekarang sedang mengalami degradasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan ini harus dibangkitkan lagi. Meskipun ada problem undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 19/2019, tetapi kalau orang yang menjalankan undang-undang itu adalah orang-orang yang berintegritas, kompeten dan independen, harapan KPK akan bangkit menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang efektif, itu akan tetap ada. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalnya masyarakat enggan juga untuk memberi masukan, maka ya sekali lagi kepentingan politiklah yang akan lebih mendominasi terhadap seleksi ini. Dan juga masyarakat harus ingat, proses di pansel ini masih mending membuka kemungkinan memberi masukan kepada pansel oleh masyarakat. Nanti proses di DPR itu isinya adalah proses politik. Di DPR ada fit and proper test di sana. Tentu DPR akan memilih yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan di DPR. Oleh karena itu, kalau dari depan yang lolos adalah mereka-mereka hanya yang baik, maka DPR, maka presiden sebelumnya itu juga tidak punya kesempatan untuk menempatkan dalam tanda kutip orang-orang mereka atau orang-orang yang punya kesamaan visi dengan mereka. Sehingga sekali lagi sangat dibutuhkan masukan dari masyarakat. Tapi yang kedua, kalau masyarakat sudah memberi masukan, pansel juga harus mau untuk menerima masukan ini. Kalau tadi dikatakan pasti pansel juga akan meminta informasi kepada BIN. 2019 juga meminta masukan kepada BIN gitu ya. Juga kepada PPATK, kepada lembaga-lembaga yang lain. Tetapi kan tetap kecolongan juga. Seorang Firly Bahuri yang pernah disanksi etik ketika menjabat Deputi Penindakan KPK ternyata menjadi Ketua KPK. Artinya kan besar harapan kita kepada pansel pada tahun ini ya, Mas Zainur. Dan bagaimana nanti masukan masyarakat juga berperan untuk hasil dari pemilihan
nanti bagaimana pimpinan KPK, dan nanti tanggal 31 Juli ya akan ada seleksi lanjutan dari seleksi administrasi yang sudah berlangsung. Kita akan nantikan siapa saja nama-namanya. Tentunya kita berharap ini bisa membangkitkan kinerja dari KPK, apalagi kalau kita ingat 3 pekan yang lalu Alexander Marwata menyampaikan di depan Komisi 3 kalau ia gagal dalam KPK. Dan terima kasih Mas Zainur sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.